Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan judul Melakukan Kejahatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 10 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam perjanjian lama, tolol digunakan untuk menunjukkan seorang yang murtad, atau orang yang telah menyerahkan dirinya kepada kejahatan. Disalin dari buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 67. Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah ini banyak pemberian, tetapi mereka telah menggunakan kelimpahan itu untuk meninggikan diri sendiri dan telah mengubahkannya menjadi laknat dengan memusatkan perhatian mereka kepada pemberian-pemberian tersebut, gantinya kepada Dia yang telah memberikannya. Mereka menggunakan emas, perak, batu-batu permata, serta kayu-kayu yang indah dan terpilih untuk membangun tempat tinggal mereka dan berusaha untuk saling melebihi satu terhadap yang lainnya. Dalam keindahan rumah dengan hasil pekerjaan orang yang ahli. Mereka berusaha hanya untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong dan bersuka-suka dalam kepelisiran dan kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Tuhan telah memberikan kepada manusia hukum-hukumnya sebagai peraturan hidup. Tetapi hukumnya itu dilanggar dan sebagai akibatnya timbullah segala macam dosa kejahatan. Manusia dilakukan dengan terang-terangan, keadilan diinjak-injak, dan teriakan orang-orang yang teraniaya naik sampai ke sorga. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 96 dan 97. Dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah ada sekarang ini. Takut akan Allah telah lenyap dari hati manusia, dan hukumnya diperlakukan dengan sikap acuh tak acuh dan cemoohan. Keduniawian yang ada pada generasi tersebut disamai oleh keduniawian yang ada sekarang ini. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 107.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu melalui renungan pagi pada saat ini, memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan semua penekanan khusus. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di dalam berjalannya tahun politik saat ini Tuhan, boleh sesuai dengan amanat Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biar dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Mereka mendidik anak-anak bukan sedang memiliki pengetahuan dunia, tetapi memperoleh karakter Yesus Kristus. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Dimanapun mereka berada, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang melakukan tugas pelayanan di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa bagi Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Bandung, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Medan, dan juga kelanjutan daripada Rumah Sakit Advent Kupang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap direktur, Engkau berkati setiap karyawan, Engkau berkati setiap tim medis, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan berterima kasih dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.